Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zafira Anggunaraisa dengan NIM 111230028 dari Etika Rekayasa kelas E. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Peran Hukum dan Regulasi dalam Mencegah Bencana Teknis. Jadi sebelumnya fungsi hukum dan regulasi dalam teknik, yaitu ada beberapa poin, dimana yang poin pertama itu menetapkan standar teknis minimum, lalu yang kedua mewajibkan prosedur keselamatan dan manajemen risiko, lalu ada mengatur izin operasi untuk industri berbahaya, lalu mendorong audit dan inspeksi berkala, lalu menetapkan sanksi untuk pelanggaran, lalu sistem pelaporan dan evaluasi insiden. Di sini hukum dan regulasi ini berperan penting intinya untuk mencegah terjadinya bencana teknis, karena ya intinya dia sebagai pengendali risiko dalam kegiatan rekayasa seperti itu. Nah, ini untuk pentingnya regulasi. Ya, poin pertama ada mencegah kelalaian teknis, lalu ada menjaga keselamatan publik, lalu mengurangi potensi korban jiwa, meningkatkan kualitas desain dan operasi, lalu ada mendorong akuntabilitas perusahaan atau engineer. Jadi di sini intinya regulasi yang kuat itu membantu mencegah kelalaian teknis dan untuk meningkatkan pelaksanaan, lalu pelindungan masyarakat dan potensi bahaya akibat kesalahan rekayasa. Nah, di sini ada kasus yang pertama, yaitu dari Indonesia, dimana di sini saya mengambil contoh yaitu ledakan pabrik petasan Tangerang tahun 2017, dimana di sini ledakan di pabrik ini menewaskan beberapa puluh korban jiwa, dan juga di sini ditemukan banyak pelanggaran ditemukan, di mana izin industri tidak sesuai, lalu penyimpanan bahan mudah terbakar tidak aman, lalu pintu evakuasi dikunci dan tidak menerapkan adanya standar K3. Nah, di sini peran regulasi pada kasus Tangerang, di mana yang pertama ini bisa dengan izin usaha khusus untuk industri bahan peledak, lalu yang kedua inspeksi rutin oleh pemerintah, lalu yang ketiga ada penerapan UU nomor 1 tahun 1970 dan aturan K3, lalu ada regulasi untuk mencegahnya, di mana ledakan dan banyak korban akibat pintu evakuasi terkunci. Lalu yang terakhir ada pengawasan penyimpanan bahan berbahaya, di mana di kasus Indonesia ini itu menunjukkan bahwa lemahnya penerapan hukum dalam langsung menyebabkan bencana teknis seperti itu. Lalu kita ambil contoh kasus yang kedua, di mana di sini saya mengambil kasus internasional, yaitu runtuhnya Tacoma Narrows Bridge di Amerika Serikat tahun 1940, di mana jembatan ini itu runtuh hanya 4 bulan setelah dibuka akibat fenomena auroelastic flutter, yaitu putaran aerodinamis yang tidak diperhitungkan dalam desain. Karena pada masa itu belum ada regulasi yang mewajibkan dia ini analisis aerodinamikanya itu lebih mendalam, atau uji terowongan angin untuk jembatan gantung. Lalu tapi setelah adanya kasus atau bencana tersebut, berbagai standar teknik diperbarui, termasuk kewajiban analisis beban angin dan review desain oleh panel ahli. Nah, di sini ada peran regulasi pada kasus Tacoma. Yang pertama yaitu wajibnya analisis aerodinamika jembatan, yang kedua ada uji terowongan angin untuk jembatan besar, lalu yang ketiga ada review desain oleh panel ahli independen, yang keempat ada regulasi memastikan jembatan aman terhadap beban dinamis, lalu yang kelima itu lahirnya standar modern AASHTO Bridge Design Specification. Nah, di sini kesimpulan yang kita dapat ambil itu tuh, di mana regulasi ini berfungsi sebagai perlindungan keselamatan publik. Lalu untuk yang kasus yang di Tangerang, yang peledakan tadi, itu
karena dia ini lemah dalam pengawasan izin dan juga K3-nya. Lalu untuk kasus yang bridge Tacoma itu karena dia kurangnya standar desain aerodinamika pada zaman itu. Lalu dengan regulasi yang kuat dapat mencegah bencana teknis dan meningkatkan kualitas rekayasa. Jadi secara keseluruhan di kedua kasus tersebut memperlihatkan bahwa hukum dan regulasi bukan hanya dokumen administratif saja, tapi juga merupakan sistem perlindungan keselamatan yang krusial seperti itu. Dan ini untuk daftar pustaka yang saya ambil. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.